Cinemarable teman-teman. Saya di Jogja masih berkesenian, Mas. Saat ini lagi menunggu film panjang saya tayang. Saya ngajarkan di salah satu kampus di Jogja. Ini film dibuat akhir tahun 2015, Mas. Live streaming kayak semacam Netflix gitu di Perancis. Saya di band Enumelis, Mas. Enumelis teman-teman. Pagan metal. Dulu sempat bikin event, Mas. Folkfest. Kita belum ngerti genre tersebut, hanya tahunya thrash metal. Itu militan dan sangat Dia berani berjuang gitu apapun untuk musik ini. Ideologi karena falsafah atau karena spirit, dia hanya menilai band itu dari segi musik, itu nggak bisa dipungkiri. Maksudnya sih enggak, memang riff yang dihasilkan itu benar-benar menciptakan horor. Yang sebagian besar terpengaruh ke sana isu lokal, kearifan lokal. Apa yang dia nggak suka, apa yang menjadi kegangguannya dalam kehidupan tersebut, dia akan ekspresikan. Halo, selamat pagi teman-teman. Selamat berjumpa lagi dengan saya Boni Pras di Kliteran TV. Pagi yang cerah ini saya berada di Lawang City, Jawa Timur. Berkesempatan ketemu dengan teman lama, sahabat lama, besti lama ya. Besti. Yang lama nggak pernah ketemu, sekarang bisa ketemu. Dan semalam kebetulan memutar filmnya beliau yang berjudul Where Do We Go. Bagi sebagian teman-teman yang paham pasti sudah apalah siapa beliau ini. Ada Mas Hernandez Saranella dari Jogja, teman-teman. Rahayu. Assalamualaikum. Gimana kabarnya? sehat, Mas. Sehat ya? Baik juga, Mas ya. Ya, alhamdulillah baik. Kantongnya yang belum. Nggak apa-apa ya. Menyusul ya. Yang penting fisik sehat dulu ya. Ini ngobrol apa ya? Seputar kegiatannya Mas Nandes selama ini apa? Saya pegang. Saya di Jogja masih berkesenian, Mas. Saat ini lagi menunggu film panjang saya tayang, tapi juga ada garapan film-film pendek yang juga lagi dalam tahap post produksi. Tapi ini di luar metal, Mas. Oh, nggak masalah. Iya, jadi ya itu sih sama nunggu jadwal ngajar aja, karena kebetulan saya ngajar kan di salah satu kampus di Jogja, saya ngajar. Jadi hari ini saya kesini untuk menyempatkan waktu untuk ketemu lagi sama teman-teman, termasuk Mas Boni ini, untuk film Where Do We Go. Where Do We Go, teman-teman. Iya, kabarnya bagus, Mas. Hanya seputar itu aja sampai hari ini. Ya gitu ya. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, Where Do We Go itu seputar dokumentasi atau film dokumenter seputar black metal. Bener ya, Mas ya? Nah, itu gimana awalnya? Mas Hernandez ini dapat ide dari mana? Terus kok bisa sampai bikin film keren ini, dokumenter keren ini? Gimana awalnya? Nggak tahu Mas Boni pernah nonton satu film, saya agak susah karena pakai bahasa Perancis ya. Jadi ada orang Perancis bikin film tentang black metal di Indonesia gitu. Jadi bermula dari itu, Mas, saya melihat ada salah satu bentuk dokumenter tentang black metal di Indonesia. Memang waktu itu hanya mengambil kawasan Jawa Timur. Jadi saya tonton, memang menarik, tapi saya ngerasa ada beberapa hal yang kesannya itu memang menawarkan sisi eksotik. Nah, beberapa gambar visual yang muncul di sana kurang pas gitu kalau menurut saya. Jadi sebagai seorang filmmaker kan saya pikir, kenapa saya nggak coba bikin film dokumenter? Saya berada di scene black metal udah lama, kenapa saya nggak mencoba membuat sendiri film tentang diri kami? Kalau orang-orang asing aja bisa membuat film tentang kami, masa kami sendiri nggak bisa? Nah, itu yang membuat saya kemudian berpikir untuk
mengumpulkan banyak banyak informasi. Saya menghubungi teman-teman yang saya kenal. Waktu itu kan saya kenal belum banyak teman-teman ya, nggak seperti sekarang. Jadi yang saya kenal dan terutama yang nyaman untuk diajak ngobrol. Itu kan paling penting Mas ya. Karena kalau kita bicara soal musik komunitas black metal, musik black metal, ada banyak banget band. Tapi tentu ketika saya ingin membuat sebuah film, saya harus mencari teman-teman yang saya kenal baik juga. Karena dari situ kan nanti informasi bisa dengan mudah saya dapatkan gitu. Awalnya sih gitu Mas. Gitu. Keren sekali teman-teman. Ternyata anak bangsa pun bisa ya. Nggak harus orang luar ya. Kenapa harus orang luar yang bikin dokumentasi yang di lokal sini ya Mas ya? Nah, gitu ya. Nah, dan kerennya lagi ini Where Do We Go sudah berusia berapa tahun Mas? Maksudnya per awal rilis sampai sekarang ini kok masih diputar udah berapa tahun dan sampai sekarang masih berjalan terus teman-teman pemutaran film tersebut. Ini gimana ceritanya Mas? Ini film dibuat akhir tahun 2015 Mas. Sampai sekarang 2024 berarti udah berapa tahun ya? 8 tahun ada. 8 tahun. Hampir 8 tahun. Film itu dibuat. Memang saya akan arahkan film ini untuk festival dan juga pemutaran secara internal Mas. Jadi sejauh ini sih sudah lebih dari 30 kota sepertinya. 30 kota pemutarannya ya? Bahkan ada 5 kota di Kolombia karena film Where Do We Go sempat masuk ke dalam seleksi Visime festival dalam bahasa Latin soalnya kan. Iya, jadi masuk finalis 5 besar itu diputar di sana 5 kota. Sisanya banyak dilakukan di Indonesia. Kalau di luar pulau sendiri ada Pekanbaru sama Manado gitu Mas. Ya, gitu ya. Sejauh ini begitu. Keren sekali teman-teman. Karya anak bangsa bisa sampai go internasional Mas ya. Dan ini selama ini banyak teman-teman yang menanyakan ada rilisan fisiknya enggak, DVD-nya enggak, terus bisa dibeli di mana atau gimana? Itu gimana Mas? Saya kebetulan pembuat film Mas, pembuat film tapi lebih konteksnya ke independen. Terutama untuk film ini tidak melulu mengarah ke pasar, apalagi sampai saya istilahnya saya taruh di jaring sosial ya atau taruh di YouTube gitu. Pertama karena berbicara soal komunitas black metal di Indonesia kan memang jumlahnya banyak orang-orang bandnya, tapi tidak semua kemudian saya nggak mau bilang film ini eksklusif untuk black metal yang pengen tahu banget, enggak, tapi saya selalu membuka ruang-ruang diskusi Mas untuk film ini. Seandainya film ini hanya berakhir di YouTube misalkan, udah komentar hanya ada di situ. Tapi kalau saya membiarkan film ini selalu saya simpan, maksudnya saya simpan itu artinya kalau ada saat-saat tertentu ada yang manggil ya saya datang ke kota itu dan saya memutar lalu ada diskusi. Disitulah kemudian kan akhirnya wacana black metal terus bergulir Mas. Karena kalau hanya berakhir di YouTube aja udah berakhir di komentar begitu dan belum tentu juga ada orang yang mau baca. Sampai hari ini itu yang masih saya lakukan. Makanya saya kaget ini di tahun ke-8 masih ada yang masih pingin muter gitu kan. Saya pikir relevansinya ada enggak gitu. Dari judulnya kan Where Do We Go. Kita ini mau kemana? Tapi sampai hari ini saya pikir juga masih relevan filmnya. Kecuali nanti kalau sudah nggak relevan filmnya Mas, mungkin saya berpikir apakah saya upload ke YouTube atau apa. Tapi sejauh ini enggak, karena saya masih bisa mengirimkan film ini ke festival-festival. Keren sekali. Gitu. Keren sekali teman-teman. Ternyata visinya Mas Hernandez seperti itu. Dan jarang dan bahkan mungkin belum ada yang melakukan seperti Mas Hernandez ini ya.
indie tapi tetap di keep, nggak harus dikeluarin, nggak harus dirilis ya. Dan kerennya lagi sampai Kolombia tadi Mas ya. Kolombia dan sejauh ini di luar negeri ada yang melirik juga Mas? Ya. Mungkin? Ada kayaknya akhir tahun yang lalu akhirnya saya putuskan September kalau nggak salah, saya putuskan untuk tidak melanjutkan. Jadi saya nggak tahu apakah saya harus menyebutkan namanya, tapi ada salah satu VOD live streaming kayak semacam Netflix gitu di Perancis. Jadi saya dulu pernah di email, dia tertarik karena ada temen yang mengabarkan bahwa ada film dari Indonesia kayak gini gitu. Jadi dia tertarik Mas. Dia email saya meminta film saya untuk didistribusikan pemutarannya selama 2 tahun di sana. Awalnya memang nilainya memang nggak besar, dari awal pun nggak besar. Sampai akhirnya saya harus mentranslate ke bahasa Perancis semuanya subtitle. Tapi di akhir-akhir ternyata setelah menunggu setahun udah jadi trailer versi Perancis juga. Dari pihak sana mencoba untuk dikurangi lagi biayanya, kosnya. Tapi ini bukan soal uang Mas ya. Karena selama saya membuat film Where Do We Go kan saya meminta kesediaan teman-teman itu free, saya nggak membayar mereka. Jadi kalau uang yang didapatkan tidak sesuai, ada 2 masalah mungkin Mas. Pertama, nama saya dikira saya akan makan duit banyak, padahal dibayarnya sedikit. Tapi kalau dibayar sedikit, dengan modal apa saya bisa memberi ke teman-teman sebagai ucapan terima kasih. Gitu ya. Karena kalau saya bikin DVD nggak boleh, karena kan hak tayangnya dari mereka. Apa yang bisa saya berikan ke teman-teman? Misalkan satu band ada berapa orang, saya beri banyak kaos, tapi berapa yang saya dapat dari sana? Itu Mas. Belum lagi persoalan yang lain. Memang sebagai pembuat film kebanggaan Mas, karena di websitenya mereka itu film-film yang mungkin anak-anak metal tahu itu ada semua di sana Mas. Lord of the Rings saya lihat ada gitu ya. Nanti secara personal saya kasih tahu linknya apa. Tapi nggak di sini, tapi ada banyak hebat. Jadi sebenarnya buat kebanggaan buat saya, karena saya lihat yang dari Asia nggak banyak nih. Kalau saya bisa muncul udah lumayan, tapi lagi-lagi kadang hidup nggak selalu dinilai dengan persoalan ketenaran nama itu muncul di sana gitu. Yang penting teman-teman tahu lah aku sudah mengupayakan apa. Itu sih Mas sekarang. Jadi udah nggak lagi mikir namamu bisa udah bagus loh di Perancis ada. Untuk yang kali ini saya bilang enggak ya, karena saya bekerja sebagai pembuat film, ada momen saya dibayar untuk sesuatu yang saya ciptakan, ada yang tidak. Nah ini saya persembahkan untuk scene black metal Indonesia aja sampai hari ini Mas. Ya. Keren sekali teman-teman. Visi itu apa ya, termasuk visi misi ya. Udah termasuk visi misi ya itu ya. Dari Ya, Mas Hernandez. kurang lebih begitu Mas. Keren. Dan ini Where Do We Go sudah berusia kurang lebih 8 tahun. Ada rencana bikin sequelnya Mas? Ada ya? Mungkin? Ya dulu sempat mau dibuat jadi trilogi Mas. Oh, trilogi. Bahkan film yang ketiga itu trailernya sudah ada. Film yang kedua malah belum ada. Oh gitu, bisa Karena- loncat gitu ya? Karena film yang kedua kan kita membicarakan sesuatu yang sifatnya apa ya, isu-isu yang sangat harus yang berbeda Mas. Kalau saya mengulangi lagi, sementara kita belum beranjak lebih jauh, film yang kedua nilainya akan kurang gitu. Jadi karena film saya kan judulnya Where Do We Go, kemana kita pergi. Sampai hari ini saya belum tahu kita sudah berjalan sejauh apa. Kalau saya paksakan bikin film lagi, kesannya memang jadi maksa itu, makanya saya nggak mau Mas. Saya pikir gitu. Jadi ketika saya membuat film, saya nggak mengada-ada. Hanya karena Hernandez kamu udah janji bikin film yang kedua, kamu bikin. Kalau saya tidak menemukan esensi yang pas, kan sayang Mas. Gitu. Nggak lagi kita pikirkan soal kuantitas sekarang. Kualitas itu nomor 1 harusnya. Karena dengan kualitas itulah yang akan membawa nama black metal kita itu masuk ke kancah internasional. Jadi kalau bisa, selagi teman-teman pemusik
menciptakan musik-musik yang berkualitas, saya juga harapannya akan membuat film yang juga berkualitas. Base dari ya kualitasnya teman-teman itu. Kan gitu, Mas. Jadi itu sih sebenarnya sampai hari ini itu yang saya coba pegang sebagai prinsip saya untuk membuat film. Keren. Keren teman-teman. Nah, selain bikin film, produksi film dengan nama apa? Cinema Rebel ya. Cinema Rebel teman-teman. Nanti saya sertakan di deskripsi ya, boleh ya? Ya boleh. Keren. Itu selain bikin film, apalagi kegiatannya Mas? Ke band juga ya? Band ada. Dulu sempat mau minta tolong senior saya namanya Mas Boni buat gitar tapi sibuk beliaunya. Enumelis. Ya saya di band Enumelis Mas. Enumelis teman-teman. Pagan metal Indonesia. Terus di luar itu ya dulu sempat bikin event Mas, Folkfest. Ya kalau teman-teman black metal tahu mungkin event Folkfest itu saya menginisiasi itu dibantu sama teman-teman iTrust dan banyak komunitas dari Indonesia. Itu apalagi Mas? Ya paling Nulis buku. ya nulis artikel-artikel. Kalau dulu saya sempat jadi menulis untuk jarumcerka.com. Tapi kemudian sudah enggak. Terus banyak kan ya nulis naskah film, terus latih acting juga. Oh iya. Dan memang ini yang udah setahun saya jalani ya. Saya ada studio ramal Mas. Ada. Keren ya, itu gimana? Ya di luar bermusik kan kita punya sisi-sisi yang lain ya. Sisi-sisi lain yang belum saya gali itu yang kemudian saya kembangkan. Terus saya menciptakan kartu ramal tapi bukan tarot Mas. Tadi saya menciptakan kartu ramal saya sendiri, simbolisme sendiri, cara baca sendiri. Lalu di Jogja saya bikin semacam studio ramal. Nanti kapan-kapan Mas kalau ke Jogja bisa Boleh nih, kita Mas. presentasikan. Ya, siap. Itu. Saya banyak ke situ Mas untuk ke diri yang lain ya, yang butuh Spirit yang lain ya. iya asupan karena kita nggak bisa hidup di satu hal itu aja toh Mas. Nanti ilmu kita nggak berkembang gitu. Sementara setelah kita meninggalkan dunia ini kan masih ada PR yang harus kita siapkan. Gitu. Seru nggak kira? Gitu ya. Ya, Mas. Keren sekali teman-teman. Keren sekali. Jadi nggak cuman penulis naskah film, sutradara, pembikin film, filmmaker, musisi sekaligus penulis, dosen, ngajar juga ya. Ada juga tadi apa? Ramal ya, studio ramal, keren. Mencoba Mas. Iya. Mencoba menciptakan sesuatu yang orisinal, yang kemudian coba saya giati gitu. Ya itu, jadi nanti kalau tertarik teman-teman mau dibaca silakan. Iya. Keren sekali. Nanti kalau saya main ke Jogja bisa ngonten lagi ya Iya, untuk boleh. studio ramalnya ya. Nah, itu menarik gitu. Iya. Saya lebih muncul yang itu sekarang daripada di musik ya. Ini kalau nggak Mas Tony, senior saya yang sangat saya hormati di Malang, saya mungkin akan bilang enggak untuk muter film lagi ya. Tapi dari beliau saya datang. Ya, kayaknya ini menarik. Ya. Tapi ini kayaknya ada beberapa request dari teman-teman mungkin dari daerah lain lah, kota lain, mungkin di Jakarta, Bandung apa. Bisa diputar lagi nanti Mas ya, video-videonya. Ya, banyak kemungkinan teman-teman. Nggak sulit sama saya. Saya nggak minta apa-apa, yang penting saya siapkan aja, maksudnya mau manggil saya. Kalau saya ada budget untuk transportasi, saya akan datang sendiri tanpa budget itu gitu. Jadi saya nggak banyak rewel gitu untuk hal kayak gini. Yang penting siapkan penonton, siapkan ruang yang asik buat diskusi. Dan saya ingin membangun teman-teman untuk ayo diskusi ngobrol soal metal. Jadi karena metal kan nggak cuma persoalan
Iya gitu. Membentuk komunitas ini jadi lebih kuat, lebih kokoh kan harus ada diskusi, saling saling sharing gitu aja sih. Saling sharing. Diskusi itu kata kata kunci Mas untuk pergerakan. Keren sekali teman-teman. Nah, Mas, pokoknya langsung DM aja ke Mas Hernandez Saranela. Nanti saya sertakan linknya di deskripsi ya. Oke. Dan terakhir nih Mas, saran-saran buat generasi muda, anak zaman now, generasi Z, Gen Z ya istilahnya, apa Mas? Saran, nggak usah kritik, saran aja. Saran aja ya. Teman-teman, di hidup kita itu kita tidak melulu harus menompersatukan pikiran, hanya mementingkan tubuh aja gitu. Ada satu hal yang juga harus kita gali. Dari masa lampau hingga hari ini ada yang kita pernah dengar tentu yang namanya jiwa ya. Banyak yang belum tereksplorasi. Dengan adanya gagasan tentang sesuatu yang serba cepat, itu tidak memudahkan kita sebenarnya, karena pasti ada efek yang lebih besar nanti gitu. Kita sedang diarahkan menuju hal-hal yang cepat membosankan gitu. Pikiran kita jadi nanti akan diperbudak sama alat-alat itu. Jadi bijak saja sih menggunakan peralatan-peralatan yang serba canggih itu. Karena nanti itu akan semakin melemahkan diri kita. Kita nggak pernah tahu ke depan akan ada ancaman seperti apa ke hidup kita, ke masa depan kita. Jadi ayo mari kita sama-sama kembali ke diri untuk menemukan jiwa itu loh, karena jiwa itu penyembuh semuanya gitu Mas. Saya ngelantur ngomongnya nggak Mas? Enggak. Ya tapi itu maksudnya memang teman-teman kita dari orang-orang timur loh, orang-orang yang menomorsatukan jiwa itu di atas banyak hal gitu. Spirit itu yang paling kuat. Spirit itu juga yang membuat saya hari ini datang ke sini Mas. Spirit itu juga yang membuat Mas Boni sampai hari ini masih bermusik Mas. Saya udah lama vakum ini. Oh, udah ya. Ya, konten aja dulu. Mantap. Oke, gitu sih teman-teman ya. Jadi jangan lupakan jiwa. Keren sekali teman-teman. Wah, ini sangat dalam. Seru rek iki rek. Keren, nggak ngelantur sama sekali kok. Keren. Oke teman-teman, pembicaraan singkat, padat, jelas, langsung pada intinya. Sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di episode Kliteran TV mendatang. Sehat selalu ya Mas Hernandez. Ya, terima kasih. Sehat selalu, bisa berkarya terus ya. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi dengan saya Boni Pras di episode Kliteran TV berikutnya. Oke, assalamualaikum. Sia Rahayu.